Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alvina Aulia Rahma dengan NIM 201515341. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perspektif global dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu sosial termasuk transportasi, komunikasi, dan internasional. Sebelum kita memulai presentasi, saya akan memperkenalkan satu persatu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fuad Masruri dengan NIM 201515082. Yang kedua ada Afisia Divna Amanda dengan NIM 202151086. Yang ketiga ada Andera Afrianti dengan NIM 202151099. Yang keempat ada Maria Wina Oktaviana dengan NIM 202151111. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Alvina Aulia Rahma dengan NIM 201515341. Yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama ada hakikat dari perspektif global, yang kedua ada perspektif global dari iptek, transportasi, komunikasi, dan internasional, yang ketiga perspektif global dari sudut-sudut ilmu-ilmu sosial. Pembahasan materi pertama akan saya bacakan sendiri. Yang pertama ada hakikat dari perspektif global. Menurut Kamus Bahasa Inggris Longman Dictionary of Contemporary English, mengartikan global dengan concerning the whole earth, sesuatu hal yang berkaitan dengan dunia, internasional, atau seluruh alam jagat raya. Sesuatu hal yang dimaksud di sini dapat berupa masalah, kejadian, kegiatan, atau bahkan sikap. Hal yang dapat mempengaruhi dunia ini bukan saja yang berkaitan dengan kehidupan politik dan kenegaraan, akan tetapi juga bersifat gangguan lingkungan seperti penebangan hutan secara liar, polusi udara karena industri dan sebagainya. Jadi, global memiliki pengertian yang menyeluruh, di mana dunia ini tidak lagi dibatasi oleh batas negara, wilayah, ras, warna kulit, dan sebagainya. Perspektif global adalah suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian, atau kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Oleh karena itu, sikap dan perbuatan kita juga diarahkan untuk kepentingan global. Sebagai pendidik, kita memerlukan sesuatu pendekatan yang akan menolong siswa untuk mengarahkannya kehidupan yang sangat kompleks dan menjauhi pengertian yang sempit tentang ruang, ras, agama, suku, sejarah, dan kebudayaan. Dengan adanya pengertian yang sempit, seperti itulah menyebabkan kemunculan istilah utara selatan, barat timur, kulit hitam putih, dunia 1, dunia 2, dunia 3. Dari beberapa pendapat di atas, kami menyimpulkan bahwa perspektif global adalah suatu wawasan atau cara pandang manusia mengenai hal-hal yang tidak hanya di sekitarnya saja, melainkan hal yang ada di dunia, karena kita hidup bukan hanya menjadi warga Indonesia saja, melainkan juga sebagai warga dunia. Yang kedua, perspektif global dari iptek, transportasi, komunikasi, dan internasional. 1. Perspektif global dari visi iptek. Pengetahuan merupakan pengalaman yang bermakna dalam diri tiap orang yang tumbuh sejak ia dilahirkan. Oleh karena itu, manusia yang normal, sekolah ataupun tidak, sudah pasti memiliki pengetahuan. Namun yang namanya pengetahuan sifatnya acak. Bagi kita manusia, pengetahuan itu sangat potensial. Hanya dalam kehidupan yang makin berkembang dan penuh tantangan, pengetahuan acak tadi nilai fungsionalnya tidak mencapai tingkat yang optimum untuk menghadapi tantangan dan memecahkan masalah yang semakin rumit. Oleh karena itu, pengetahuan yang acak itu wajib ditingkatkan menjadi ilmu. Pengetahuan yang acak dan terbuka melalui proses yang panjang diorganisasikan secara disusun menjadi bidang-bidang filsafat, humaniora, dan ilmu. Selanjutnya, ilmu itu dikelompokkan menjadi ilmu eksak atau ilmu pengetahuan alam, IPA, serta ilmu pengetahuan sosial, IPS. Penerapan pengetahuan dalam ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghasilkan sesuatu, membuahkan kemampuan yang disebut teknologi. Oleh karena itu, Brown dan Brown 1980 mengungkapkan teknologi adalah penerapan pengetahuan oleh manusia untuk mengerjakan suatu tugas yang dikehendakinya. Dengan demikian, teknologi itu dapat dikatakan sebagai penerapan praktis
pengetahuan untuk mengerjakan sesuatu yang kita inginkan. Sedangkan Marwat Daud Ibrahim mengemukakan sekadar upaya untuk menyamakan persepsi, kiranya perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan di sini adalah suatu jawaban sistematis dari kata mengapa. Sedangkan teknologi adalah jawaban praktis dari pernyataan bagaimana. Dengan teknologi orang lalu memanfaatkan gejala alam, bahkan bisa mengubahnya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Wina. Pengertian teknologi. Teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan pengetahuan tentang cara memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Ilmu pengetahuan erat hubungannya dengan teknologi. Dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan iptek. Perkembangan iptek meliputi 3 tahapan perkembangan. Yang pertama, iptek pertanian yang lebih maju. Pada tahapan ini terjadi revolusi hijau. Yang kedua, abad ke-18. Pada abad ini ditemukan mesin uap dan terjadi revolusi industri. Yang ketiga, abad ke-20. Pada abad ke-20 ini terjadi kemajuan iptek pada bidang elektronik serta terjadi revolusi informasi. Dampak negatif yang ditimbulkan adalah kesehatan psikologis dan biologis yang timbul di dalam masyarakat seperti ketegangan urat syaraf, darah tinggi, kriminalitas, mabuk teler, dan sebagainya. Yang selanjutnya, perspektif global dari visi transportasi. Dari perspektif budaya, dapat diamati dan menghayati perkembangan alat angkut atau transportasi dari waktu ke waktu. Angkutan itu mulai dari memanfaatkan tenaga manusia yang sampai saat ini masih ada, serta masih dilakukannya pemanfaatan alat pikul serta alat usung sederhana, memanfaatkan tenaga hewan, kendaraan beroda yang sederhana, dan juga kendaraan bermotor. Alat angkut atau transportasi yang semula berfungsi untuk mengangkut barang dan manusia, secara tidak langsung juga membawa berita atau informasi. Dampak positif abad ke-18 revolusi industri ini membawa perkembangan transportasi yang meliputi darat, air, dan udara. Perkembangan jalan sebagai prasarana dan alat sarananya mendekatkan jarak relatif di permukaan bumi, memecahkan keterpencilan, jalan menjadi urat nadi perekonomian dalam proses distribusi. Baik, yang selanjutnya perspektif global dari visi komunikasi. Berlainan dengan iptek, komunikasi itu bukan hanya menjadi milik otentik umat manusia saja, namun tumbuhan dan hewan pun memiliki cara berkomunikasinya sendiri. Manusia sebagai makhluk hidup yang berbudaya, yang mengembangkan iptek memiliki kemampuan dan kiat dalam berkomunikasi yang beragam, yang juga berkembang dan dikembangkan. Mulai dari masyarakat sederhana sampai masyarakat yang modern, cara komunikasi ini juga bertahap, beragam, dan berkembang. Iptek inilah yang menjadi salah satu sarana komunikasi yang makin berkembang. Komunikasi yang dilakukan oleh manusia sangat beraneka ragam, mulai dari yang paling sederhana dengan kedipan mata, angkat dan lambaian tangan, suara, dan lain-lain. Itu semua untuk kepentingan hubungan sosial yang motifnya juga beragam dari perspektif budaya. Komunikasi dalam berbagai bentuk cara dan sarananya juga merupakan perkembangan budaya, terutama setelah menggunakan bahasa serta lambang-lambang ilmu pengetahuan. Perspektif global dari visi internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut PBB merupakan lembaga dunia yang memperhatikan segala aspek kehidupan antara negara-negara anggotanya. Oleh karena itu, lembaga ini mewadahi lembaga-lembaga khusus menangani suatu aspek tertentu. PBB merupakan lembaga dunia yang memperhatikan aspek kehidupan masyarakat negara-negara anggotanya. PBB menangani masalah-masalah internasional atau kependudukan, pangan, lingkungan hidup, dan perdamaian yang terkait satu sama lain. Yang pertama, masalah kependudukan tidak hanya menangani jumlah penduduk saja, tapi mengenai pangan, perumahan, dan penghasilan dan pekerjaan. PBB, pangan dan pertanian atau FAO, kesehatan atau WHO. Yang kedua, masalah lingkungan hidup.
tidak bisa lepas dari kependudukan, industri, sumber daya alam, kesehatan, dan tatanan ilmiah. PBB Lingkungan Hidup atau United National Environment Program. Yang ketiga, masalah perdamaian mengenai pertikaian senjata nuklir, percobaan nuklir, PBB Komisi Ilmiah tentang Efek Radiasi Atom. Kecenderungan yang luas pada tatanan internasional yang mengglobal dalam perspektif ekonomi dan ekologi berkenaan dengan relokasi industri 2020 dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Menerima relokasi industri dengan kehausan pembangunan tanpa kesiapan kemampuan sumber daya manusia, pengelola keseimbangannya akan membawa hal-hal yang buruk. Oleh karena itu, dunia internasional dituntut untuk memberikan bimbingan agar ketimpangan ekonomi dengan ekologi ini tidak terjadi. Karena itu, degradasi lingkungan ini terjadi, dampaknya tidak hanya menimpa negara yang menerima relokasi, melainkan akan meluas ke dunia internasional, bahkan juga mencapai batas global. Perspektif global dari sudut ilmu sosial. Yang pertama, geografi, ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya. Ruang yang dikonsepkan dalam geografi yaitu permukaan bumi yang 3 dimensi, terdiri atas muka bumi yang berupa darat, perairan serta kolom udara di atasnya. Ruang permukaan bumi secara bertahap ukuran dan jaraknya mulai dari tingkat lokal, regional sampai ke tingkat global. Yang kedua, sejarah. Immanuel Kant pada abad ke-17 mengungkapkan bahwa sejarah dan geografi merupakan ilmu duit tunggal. Artinya, jika sejarah mempertanyakan suatu peristiwa kapan terjadi, masih belum lengkap jika tidak dipertanyakan di mana tempat terjadinya. Jika dimensi waktu dengan ruang atau tempat saling melengkapi, perspektif sejarah suatu peristiwa membawa citra kepada kita tentang suatu pengalaman masa lampau yang dapat dikaji hari ini untuk memprediksi kejadian yang akan datang. Yang ketiga, ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu studi ilmiah yang mengkaji bagaimana orang per orang dan kelompok-kelompok masyarakat menyukai pilihan. Dalam ilmu ekonomi menyangkut aspek A. Menentukan pilihan 42, B. Keinginan yang tak terbatas, C. Persediaannya sumber daya alam terbatas, bahkan ada yang langka, D. Kegunaan alternatif sumber daya, E. Penggunaan hari ini dan hari esok. 4. Politik. Ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Hubungan antara negara dengan warga negaranya dengan negara-negara lain. Menurut konsep ini, ilmu politik mengadakan studi mengenai negara dengan tujuannya, lembaga-lembaga yang melaksanakan tujuan, hubungan dengan warga negaranya, serta 11 hubungan negara dengan negara-negara lainnya. Dalam sorotan perspektif global, aspek hubungan dengan negara lain merupakan hal yang pokok. Hubungan dengan negara lain, khususnya hubungan negara Republik Indonesia dengan negara tetangga yang kita sebut hubungan regional. Dengan negara-negara lain pada umumnya kita sebut hubungan antar bangsa atau hubungan internasional, dan akhirnya dengan semua negara di dunia ini yang kita sebut dengan hubungan global. Yang kelima, sosiologi. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan kelompok-kelompok umat manusia, studi tentang manusia dan lingkungan manusia dalam hubungannya satu sama lain. Dalam sosiologi, objek yang menjadi sorotan utamanya yaitu hubungan antar manusia, terutama dalam lingkungan yang terbentuk oleh manusia sendiri atau yang disebut dengan lingkungan sosial. Hubungan dan interaksi sosial makin lama makin luas dan makin berkembang dari 2 orang sampai kelompok antar bangsa dan 12 bangsa lain. Motif interaksi sosial yang
terjadi tampak beragam. Ada yang bermotif ekonomi, budaya, politik, bahkan agama. Dan yang terakhir, antropologi. Antropologi budaya atau ilmu budaya merupakan studi tentang manusia dan kebudayaannya. Kuncianingrat tahun 1990. E.A. Hobel tahun 1982, antropologi sebagai studi tentang manusia dengan pekerjaannya lebih menitik beratkan kepada kebudayaan sebagai hasil pengembangan akal pikiran manusia. Hakikatnya, perkembangan aspek kehidupan apapun yang mengarus mulai dari tingkat lokal sampai global. Dasarnya terletak pada budaya dengan kebudayaan yang menjadi milik otentik umat manusia. Kemampuan manusia mengubah tatanan kehidupannya sampai mengglobal adalah kelebihan manusia dibanding dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu, proses dan arus global dalam kehidupan sesungguhnya adalah proses global kemampuan budaya atau proses kebudayaan, termasuk di dalamnya perkembangan iptek atau kesatuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kesimpulan mengenai pembahasan pada materi ini adalah istilah global mempunyai ruang lingkup dunia dan bila dikaitkan dengan ruang lingkup bangsa atau internasional. Menurut Kamus Bahasa Inggris Longman Dictionary of Contemporary English, mengartikan global dengan concerning the whole earth, sesuatu hal yang berkaitan dengan dunia, internasional, atau seluruh alam jagat raya. Jadi global memiliki pengertian menyeluruh di mana dunia ini tidak lagi dibatasi oleh batas negara, wilayah, ras, warna kulit, dan sebagainya. Perspektif global adalah suatu cara pandang dan cara berpikir tentang suatu masalah, kejadian atau kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Oleh karena itu, sikap dan perbuatan kita juga diarahkan untuk kepentingan global. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya kami minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.